Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat kan? Alhamdulillah. Anak-anak jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kurangi aktivitas di luar. Anak-anak, pada hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, pembelajaran 2. Kalian sudah siap semua? Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, keragaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tanggram? Tanggram adalah sebuah permainan teka-teki transformasi yang terdiri dari 7 keping potongan yang disatukan untuk membentuk pola. Perhatikan bentuk keragaman budaya Indonesia. Kalian bisa melihat 3 gambar ini. Ayo dikira-kira gambar apakah itu? Nah, dari 3 gambar tersebut dibuatlah Tanggram. Seperti itu ya, sudah lihat? Nah, untuk potongan-potongan ini adalah di bawah ada segi 4 yang berupa potong-potongan untuk membuat tanggram. Itu dengan warna-warni ya potong-potongannya biar tidak bingung dalam membuat tanggramnya dengan potongan yang warna yang berbeda. Sekarang saatnya kamu membuat tanggram. Kalian sudah siap dengan kertas lipat? Oke, bagi yang belum siap dengan kertas lipat, ambil kertas yang bentuk persegi panjang. Kemudian lipat diagonal, terus dipotong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Setelah kamu memperoleh kertas berbentuk persegi, kamu lipat jadi 2, terus dilipatnya miring ya, jadi membentuk segitiga, menjadi 2 buah segitiga, kemudian dipotong. Langkah selanjutnya, ambil 1 segitiga, lalu dilipat menjadi 2 bagian, potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga lebih kecil. Nah, kemudian yang keempat, ambil segitiga lain. Tadi kan segitiga. Nah, ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Yang kelima, lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Yang keenam, lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajaran kenjang dan segitiga.
Nah, ketika sudah selesai nih memotongnya ya, sekarang kalian gabung potongan-potongan tadi menjadi keragaman budaya Indonesia. Buatlah salah satu bentuk rumah, tarian, keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari Tangram. Lihatlah gambar berikut ini. Ini juga gambar keragaman budaya Indonesia. Terlihat dari tarian daerah. Tari Bungong Jempa dari Aceh. Bungong Jempa artinya bunga cempaka. Nah, sekarang saatnya kamu berlatih menari tarian Bungong Jempa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan hitungan sesuai ya. Nanti harusnya Bu Guru ngabang-ngabanin. Tapi karena kita sedang online jadi nanti hanya Bu Guru sebutkan berapa kali ya. Karena tidak di semua gerakan itu sama hitungannya. Gerakan A. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kemudian kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali, ke kiri 2 kali. Hitungannya menjadi 4 kali 8. Karena 2 kali 2 kali ke kanannya ke kanan ke kiri 4 kali jadi 2 kali 8. Untuk gerakan B, menghadap serong ke kanan. Kedua jari merapat ditarik ke atas. Kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah. Kaki kanan mundur. Menghadap serong kiri. Kedua jari merapat di atas, ditarik ke atas. Kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Untuk gerakan C, menghadap serong ke kanan. Kedua jari merapat ditarik ke atas. Kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah. Kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri. Jari kedua tangan dirapatkan. Lalu ditarik ke atas. Kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan. Dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayunkan. Hitungan 4 kali 8. Gerakan E, kedua tangan memegang bahu. Tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungan 2 kali 8. Nah, itu adalah gerakan tariannya. Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keragaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan
Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Lihatlah gambar berikut. Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Identifikasi keberagaman berikut. Pak Sami asal daerah Maluku, bahasanya bahasa Maluku, makanannya nasi lapola, alat musiknya ukulele, pakaian daerahnya baju cele, tariannya cakalele, kebiasaannya kalwedo. Pak Encep asal Sunda, bahasanya bahasa Sunda, makanan khasnya karedok, alat musik angklung, pakaian daerah baju bedahan, tarian jaipong, kebiasaan potram. Pak Made dari Bali, bahasanya bahasa Bali, makanannya sate lilit, alat musiknya ceng-ceng, pakaian daerahnya payas agung, tarian tari kecak, kebiasaan omet-ometan. Pak Udin dari Betawi, bahasanya bahasa Betawi, makanannya soto Betawi, alat musik gambang, baju daerah, baju sadariah, baju sadariah gitu ya. Sadariah, terus tulisnya sadariah loh ya, nanti sadariah. Tarian ondel-ondel, kebiasaan lenong. Pak Nur dari Jawa, bahasanya bahasa Jawa, makanannya timlo, alat musik gamelan, pakaian daerah cangkep, tarian tari lengger, kebiasaan wayang kulit. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut. Bu Guru juga akan membacakan teks untuk kalian. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan.
Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Diskusikan pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Jawabannya, warga Kampung Babakan melakukan kerja bakti dan membersihkan selokan. Yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Jawabannya, mereka melakukan kerja bakti agar warga tidak kebanjiran saat musim hujan tiba. Yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Jawabannya, ya. Warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Mereka berbagi tugas dan bergotong royong. Yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Jawabannya, Kampung Babakan menjadi kampung yang bersih karena masyarakatnya bekerja bakti membersihkan lingkungan. Soal yang kelima, apa yang akan terjadi jika tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jawabannya, jika masyarakat tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan, maka kebersihan kampung menjadi kurang terjaga. Bisa jadi warga kebanjiran saat musim hujan tiba. Nah, sekarang tulislah hasil diskusimu pada kalender bekas. Tunjukkan atau fotokan ke Bu Guru. Kirim di Google Classroom di tugas ya. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang, amati dirimu dan temanmu pada saat kamu melakukan diskusi. Apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Pertanyaan pertama, apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Jawabannya, keberagaman kelompok kami adalah berbeda jenis kelamin, rambut, tinggi, asal daerah, agama, dan kebiasaan. Yang kedua, apakah ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Jawabannya, ya. Ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokku berbeda. Ada yang tubuhnya tinggi, ada yang pendek, ada yang warna kulitnya sawo matang, ada pula yang kuning langsat, ada rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Yang ketiga, mengapa meskipun kalian memiliki ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Jawabannya,
Meski kami beragam, kami tetap bekerja sama dengan persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan dan perdamaian. Yang keempat, apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Jawabannya, tidak. Kami memiliki pendapat yang berbeda-beda antar anggota kelompok. Yang kelima, samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jawabannya, sama. Kami menyampaikan pendapat dengan tutur yang sopan dan saling mendengarkan pendapat satu sama lain. Yang keenam, apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Jawabannya ya, karena keberagaman memupuk sikap toleransi, menumbuhkan sikap nasionalisme, menjadikan perbedaan menjadi alat pemersatu bangsa. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan, jika pendapat kita sama, apa yang terjadi? Ayo renungkan, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya, hari ini saya belajar tentang kepedulian, santun, dan menjaga persatuan. Bagaimana warga di lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jawabannya, warga di lingkunganku sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Itulah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.